Perkenalkan, nama saya Sultan Fauzi Wicaksana dengan NIM 21106111097. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem peradilan juri di berbagai negara. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai sidang juri atau jury trial di Amerika Serikat. Nah, sidang juri di Amerika Serikat adalah proses peradilan di mana keputusan akhir ditentukan oleh juri yang terdiri dari warga negara yang dipilih secara acak. Nah, sistem ini diadopsi sebagai bagian dari tradisi common law dan diatur dalam amandemen ke-6 Konstitusi Amerika Serikat. Nah, peran juri adalah mendengarkan bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut atau saksi, kemudian menentukan apakah bukti-bukti tersebut cukup untuk menuntut seseorang atas tindak pidana berat. Nah, dalam pengadilan federal, Dewan Juri terdiri dari 16 hingga 23 anggota dan setidaknya 12 anggota juri harus setuju sebelum seseorang bisa didakwa atau dituntut secara formal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses pembentukan juri. Satu, pemilihan anggota juri. Nah, anggota juri diidentifikasi dari data publik seperti surat izin mengemudi dan daftar pemilih. Lalu kedua, tugas Dewan Juri. Nah, Dewan Juri bertugas selama 18 hingga 36 bulan dan biasanya bertemu beberapa kali dalam sebulan. Nah, mereka memiliki wewenang untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi mata dan mengeluarkan surat panggilan untuk bersaksi. Nah, selanjutnya kualifikasi. Calon anggota juri dievaluasi untuk memastikan mereka tidak memiliki bias atau konflik kepentingan dalam pengadilan yang dapat mempengaruhi penilaian mereka terhadap kasus yang sedang disidangkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses persidangan dengan juri. Pertama, pemilihan dan penyeleksian juri. Nah, pada awal persidangan, panitera akan menanyakan kesiapan terdakwa untuk disidangkan. Nah, jika terdakwa siap, panitera secara acak memilih nomor panel juri. Nah, jaksa atau penasehat hukum terdakwa dapat menanyai calon anggota juri untuk menilai apakah mereka memiliki prasangka atau alasan lain yang mungkin membuat mereka tidak cocok sebagai juri. Nah, setelah seleksi selesai, juri bersumpah akan memberikan afirmasi untuk mempertimbangkan kasus dengan jujur berdasarkan bukti. Nah, yang kedua, pembacaan dakwaan. Panitera membacakan dakwaan terhadap terdakwa yang kemudian diikuti dengan pernyataan pembukaan oleh jaksa dan pengacara terdakwa. Lalu ketiga, presentasi bukti. Nah, jaksa menguraikan rincian kasus, memanggil dan menginterogasi saksi. Pengacara terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan silang dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan untuk menguji kredibilitas saksi dan bukti yang diajukan oleh jaksa. Lalu yang keempat, pernyataan penutup dan instruksi hukum. Setelah semua bukti telah diberikan, jaksa dan pengacara terdakwa memberikan pernyataan penutup dan meyakinkan juri terkait kasus yang disidangkan. Nah, hakim kemudian memberikan instruksi kepada juri menjelaskan fakta dan hukum yang relevan dengan kasus tersebut. Lalu selanjutnya deliberasi juri. Di ruang juri, para juri membahas kasus tersebut dengan mempertimbangkan secara cermat bukti-bukti yang dihadirkan di pengadilan. Jika belum mencapai keputusan, mereka diingatkan oleh hakim untuk tidak membicarakan kasus tersebut dengan siapapun dan melanjutkan deliberasi keesokan harinya. Lalu yang keenam, mengumumkan keputusan. Nah, jika keputusan telah tercapai, juri memberitahu penjaga juri dan mereka dibawa kembali ke ruang sidang. Nah, panitera meminta perwakilan juri untuk memberikan keputusan atas setiap dakwaan. Jika terdakwa terbukti bersalah, hakim bisa langsung menjatuhkan hukuman atau menjadwalkan sidang untuk menentukan hukuman. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai sistem peradilan di berbagai negara. Nah, pertama, selanjutnya di Indonesia, sistem peradilan pidana di Indonesia tidak menggunakan sistem juri. Sistem peradilan Indonesia terdiri dari 3 tingkatan. Pertama, pengadilan negeri. Pengadilan negeri ialah pengadilan tingkat pertama yang menangani berbagai kasus pidana dan perdata, dan setiap kabupaten atau kota memiliki pengadilan negeri sendiri. Selanjutnya, pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi ialah pengadilan banding yang berfungsi sebagai pengadilan tingkat kedua
Pengadilan tinggi menangani banding dari pengadilan negeri. Lalu yang terakhir ada Mahkamah Agung, pengadilan tertinggi di Indonesia yang mengawasi pengadilan-pengadilan di bawahnya dan menangani kasus kasasi serta peninjauan kembali. Nah, semua keputusan diambil oleh hakim profesional. Hakim memimpin proses persidangan, mendengarkan bukti, dan memutuskan hasil kasus berdasarkan bukti yang disajikan oleh jaksa dan pengacara terdakwa. Nah, proses peradilan melibatkan beberapa tahapan. Pertama, penyelidikan yang dilakukan oleh polisi untuk mengumpulkan bukti dan menentukan apakah ada cukup bukti untuk menuntut seseorang. Lalu penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang mempersiapkan dakwaan dan membawa kasus ke pengadilan. Lalu persidangan, hakim mendengarkan bukti, memeriksa saksi, dan mendengarkan argumen dari kedua belah pihak sebelum membuat keputusan. Dan yang terakhir, pembelaan. Terdakwa diberikan kesempatan untuk membela diri dan mengajukan bukti serta saksi untuk memperkuat pembelaannya. Nah, selanjutnya dari negara Inggris. Inggris menggunakan sistem peradilan juri terutama untuk kasus-kasus pidana yang serius. Nah, sistem peradilan di Inggris juga terdiri dari beberapa tingkatan. 1. Magistrates Courts, pengadilan tingkat pertama untuk kasus-kasus ringan dan sebagian besar kasus perdata. Nah, hakim tingkat pengadilan ini adalah hakim non-profesional atau magistrates atau bisa dibilang hakim distrik. Lalu kedua, Crown Courts. Nah, menangani kasus-kasus pidana yang serius yang diajukan oleh Magistrates Courts. Di sanalah juri yang terdiri dari 12 anggota memainkan peran penting dalam memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa berdasarkan bukti yang disajikan. Nah, Court of Appeal menangani banding dari Crown Courts dan pengadilan yang lebih rendah. Keputusan dibuat oleh panel hakim tanpa juri. Yang terakhir ada Supreme Court, pengadilan tertinggi di Inggris yang menangani kasus-kasus penting dan memberikan keputusan akhir yang mengikat. Nah, juri di Inggris dipilih secara acak dari daftar pemilih dan diminta untuk mendengarkan bukti, berdiskusi, dan membuat keputusan berdasarkan fakta yang disajikan di pengadilan. Sistem ini dikenal sebagai salah satu yang tertua di dunia dan merupakan model untuk banyak negara lain yang menganut sistem common law. Selanjutnya datang dari Korea Selatan. Nah, Korea Selatan memiliki sistem peradilan yang menggunakan hakim profesional. Tetapi sejak 2008, negara ini mengadopsi sistem jury trial sebagai eksperimen untuk kasus-kasus pidana tertentu. Nah, sistem peradilan di Korea Selatan terdiri dari pertama, pengadilan distrik atau district court. Nah, pengadilan tingkat pertama yang menangani sebagai kasus pidana dan perdata. Nah, kedua, pengadilan tinggi high court. Nah, menangani banding dari pengadilan distrik. Lalu ada Mahkamah Agung, pengadilan tertinggi yang menangani banding dan pengadilan tinggi dan memberikan keputusan akhir yang mengikat. Lalu ada pengadilan khusus seperti pengadilan konstitusi yang menangani masalah-masalah konstitusional. Nah, dalam sistem juri yang diterapkan, juri memberikan rekomendasi kepada hakim yang kemudian membuat keputusan akhir. Juri terdiri dari warga negara biasa yang dipilih secara acak dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses peradilan. Sistem ini merupakan perpaduan antara sistem juri dan hakim profesional, di mana keputusan akhir tetap berada di tangan hakim. Lalu dari Malaysia. Nah, Malaysia mengadopsi sistem peradilan yang mirip dengan Inggris karena warisan kolonialnya. Sistem peradilan di Malaysia terdiri dari berbagai tingkatan. Pertama, ada pengadilan magistrate yang menangani kasus-kasus ringan baik pidana maupun perdata. Lalu pengadilan session menangani kasus-kasus yang lebih serius daripada yang ditangani oleh pengadilan magistrate. Lalu Mahkamah Tinggi menangani kasus-kasus pidana dan perdata yang lebih serius serta banding dari pengadilan magistrate dan pengadilan session. Nah, lalu ada Mahkamah Rayuan menangani banding dari Mahkamah Tinggi. Lalu ada Mahkamah Persekutuan, pengadilan tertinggi yang memberikan keputusan akhir yang mengikat. Lalu terakhir ada pengadilan khusus. Nah, pengadilan khusus ini seperti pengadilan syariah untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum Islam dan pengadilan anak untuk kasus yang melibatkan anak-anak.
Nah, namun sistem juri tidak diterapkan secara luas di Malaysia. Pengadilan umumnya dipimpin oleh hukum profesional yang memutuskan hasil kasus berdasarkan bukti yang disajikan. Nah, sistem peradilan ini memberikan elemen-elemen hukum common law dengan hukum adat dan agama yang ada di Malaysia. Nah, selanjutnya kesimpulan dari apa yang saya bahas sebelumnya, sistem peradilan juri adalah komponen yang penting dalam sistem hukum di berbagai negara, terutama di Amerika dan di Inggris. Nah, di AS sendiri, juri memainkan peran kunci dalam menentukan hasil dari kasus-kasus pidana berat yang memberikan elemen demokratis dalam proses peradilan. Nah, di negara lain seperti Indonesia dan Malaysia, keputusan lebih sering diambil oleh hakim profesional yang mencerminkan perbedaan dalam tradisi hukum dan prosedur peradilan. Variasi dalam penerapan sistem juri mencerminkan perbedaan budaya dan sejarah di berbagai negara. Meskipun demikian, tujuan utama dari semua sistem peradilan adalah untuk memberikan keadilan dengan cara transparan, adil bagi semua pihak yang terlibat. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.